Prinsip genetika evolusi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Deana Magistra, Enggitia Wulan Suci, Vidya Dia Ayuni, dan Vina Dia Firdaus. Derivasi, satu deskripsi probabilistik yang lebih baik, namun setara untuk HWP, adalah bahwa alel untuk generasi selanjutnya untuk individu manapun dipilih secara acak dan independen satu sama lain. Misalnya ada dua alel, A besar dan A kecil, dengan frekuensi masing-masing P dan Q dalam populasi. Beragam cara membentuk genotip baru dapat diturunkan menggunakan Punnett square, di mana fraksi masing-masing sama dengan hasil kali probabilitas baris dengan kolom. Penyimpangan dari equilibrium Hardy-Weinberg. Tiga penyimpangannya adalah random mating. HWP menyatakan bahwa populasi akan memiliki frekuensi genotip tertua, disebut proponi Hardy-Weinberg. Inbreeding, yang menyebabkan peningkatan homozigositas pada semua gen. Kawin campur, ukuran populasi kecil bisa menyebabkan perubahan acak dalam frekuensi alel. Seleksi, secara umum menyebabkan frekuensi alel berubah seringkali cepat, mutasi, dan migrasi. Pelanggaran asumsi Hardy-Weinberg dapat menyebabkan penyimpangan dari ekspektasi. Bagaimana ini mempengaruhi populasi tergantung pada asumsi yang dilanggar. Umumnya, penyimpangan dari equilibrium Hardy-Weinberg menunjukkan evolusi spesies. Pautan seks. Bila gen A besar terpaut seks heterogametik, misalnya mamalia jantan dan ayam betina, hanya memiliki satu kopi gen, sehingga disebut hemizigot. Sementara seks homogametik, misalnya wanita, memiliki dua kopi. Frekuensi genotip pada equilibrium adalah P dan Q untuk seks heterogamet, namun P 2pq dan untuk seks homogamet. Generalisasi dibagi menjadi 3. 1. Generalisasi untuk lebih dari 2 alel. 2. Generalisasi untuk poliploidi. 3. Generalisasi sempurna. Aplikasi. Prinsip Hardy-Weinberg dapat diaplikasikan dalam dua cara. Apakah populasi diasumsikan berada pada proporsi Hardy-Weinberg, di mana frekuensi genotip dapat dihitung, atau frekuensi genotip dari ketiga genotip diketahui, dapat diuji penyimpangan yang secara statistik signifikan, meliputi aplikasi terhadap kasus dominansi sempurna. Uji signifikan untuk penyimpangan. Menguji penyimpangan terhadap HWP biasanya dilakukan dengan uji chi-squared percent, menggunakan frekuensi genotip teramati yang diperoleh dari data dan frekuensi genotip ekspektasi yang diperoleh menggunakan HWP. Koefisien inbreeding. F adalah 1 dikurangi frekuensi heterozigot teramati dibagi frekuensi ekspektasi dari equilibrium Hardy-Weinberg. Untuk dua alel, manfaat uji goodness of fit chi-square untuk proporsi Hardy-Weinberg ekuivalen dengan uji untuk breeding. F sama dengan 0. Sejarah. Genetika Mendel ditemukan kembali pada 1900, namun kontroversi tentang ini masih tetap berlangsung selama beberapa tahun. Utniules 1902 menentang Mendelisme karena menurutnya alel dominan akan bertambah pada populasi. Genetikawan Amerika William E. Castle 1903 menunjukkan bahwa tanpa seleksi, frekuensi genotip akan tetap stabil. Kemudian representasi grafis. Dalam penyajian distribusi frekuensi genotip untuk lokus bialel dalam populasi secara grafis bisa menggunakan diagram definite. Diagram definite telah dikembangkan dan digunakan secara luas oleh A. W. F. Edwards dalam bukunya Foundation of Mathematical Genetics. Sintesis evolusi modern.
Sintesis evolusi modern adalah penggabungan gagasan dari beberapa bidang biologi yang secara luas menerima teori evolusi. Ini juga disebut sintesis baru, sintesis modern, sintesis evolusi, sintesis milenium, dan sintesis neo-darwinisme. Studi ini sangat krusial dalam teori evolusi. Sintesis juga menggabungkan gagasan-gagasan dari beberapa cabang biologi yang sudah terpisah, terutama genetika, sitologi, sistematika, botani, ekologi, morfologi, dan paleontologi. Semua fenomena evolusi dapat diterangkan dengan cara yang konsisten dengan mekanisme genetika dan bukti observasi pada naturalis. Evolusi adalah gradual perubahan genetik kecil yang diatur oleh seleksi alam berakumulasi setelah periode panjang. Seleksi alam merupakan mekanisme perubahan yang utama, bahkan keuntungan yang awalnya kecil pun akan menguntungkan bila ini berlanjut. Peran penyimpangan genetik samar didukung kuat oleh Dobzhansky pada pengikutnya semakin berkurang setelah genetika ekologi memperlihatkan bukti-bukti terbaru. Perkembangan menuju sintesis. Pada tahun 1859 sampai 1899, ide Weismann adalah bahwa hubungan antar materi herediter yang ia sebut sebagai germplas dan seluruh tubuh adalah hubungan satu arah. Germplas membentuk tubuh, namun tubuh tak mempengaruhi germplas, kecuali secara tak langsung dalam partisipasinya di dalam suatu populasi yang mengalami seleksi alam. Pada tahun 1900 sampai 1915, saltationisme disukai pengikut Mendel awal yang menganggap pewarisan berat tidak sesuai dengan seleksi alam. Lalu kelompok biometrik yang dipimpin oleh Carl Pearson dan Walter Weldon yang sangat menentangnya menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan bahwa variasi berlangsung kontinu pada semua organisme, bukan diskret seperti yang diprediksi Mendelisme. Kemajuan lebih lanjut, sintesis evolusi modern terus dikembangkan. Sintesis yang ada saat ini memperluas ruang lingkup gagasan seleksi alam Darwin dengan memasukkan penemuan ilmiah baru dan konsep yang tidak dikenal Darwin, seperti contohnya DNA dan genetika yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap fenomena seperti pemilihan sanak atau kin selection, altruisme, dan spesiasi. Selanjutnya, pada tahun 1972, ide gradualisme dalam evolusi ditantang oleh teori punctuated equilibrium yang diajukan oleh Gould dan Niels Eldredge. Mereka menyebutkan perubahan evolusi mungkin terjadi dalam dorongan-dorongan yang relatif cepat ketika tekanan seleksi meningkat, menginterupsi periode panjang stabilitas morfologi karena organisme yang beradaptasi baik berhasil di lingkungan masing-masing. Setelah sintesis, pemahaman tentang sejarah bumi. Bumi adalah panggung di mana evolusi tampil. Darwin belajar evolusi bermodalkan geologi Charles Lyell. Namun, pemahaman kita saat ini akan sejarah bumi sudah ditambah beberapa kemajuan penting setengah abad terakhir. Gambar ini merupakan struktur biologi evolusi. Sejarah dan penyebab evolusi adalah subjek berbagai subdisiplin biologi evolusi. Area-area segmen memberikan impresi kontribusi subdisiplin terhadap literatur biologi evolusi. Asal simbiotik struktur sel eukariot. Anton de Bary menemukan konsep simbiosis dan beberapa biologiwan Rusia mempromosikan gagasan ini. Edwin Wilson menyebutkan dalam makalahnya The Cell. Demikian juga Ivan Immanuel Whelin dalam Symbiosism and the Origin of Species, dan juga disebut secara singkat oleh Julian Huxley pada tahun 1930. Semuanya sia-sia karena tak cukup bukti. Asal sel eukariot melalui simbiosis dalam beberapa tahap bukanlah bagian dari sintesis evolusi. Untuk pertama kalinya, contoh ini merupakan mega evolusi yang melalui lompatan yang cukup besar.
Pohon kehidupan. Pohon yang dihasilkan memiliki fitur yang tidak biasa, terutama pada bagian akarnya. Ada dua domain prokariot, yaitu bakteri dan archaea. Keduanya menyumbangkan materi genetik bagi eukariot, terutama melalui simbiosis. Hubungan mereka lebih menyerupai jaring-jaring ketimbang pohon. Setelah eukariot terbentuk, reproduksi seksualnya menghasilkan pola tradisional mirip pohon untuk percabangannya. Era Evo-Devo. Istilah deep homology dicetuskan untuk mendeskripsikan asal-usul yang sama dari aparatus regulatori gen yang dipakai untuk membangun fitur-fitur hewan yang berbeda, baik morfologi dan filogeninya. Ini diaplikasikan ketika sistem regulatori genetik kompleks diwariskan dari nenek moyang yang sama. Seperti pada evolusi dari mata invertebrata dan vertebrata. Fenomena ini juga tampak pada banyak kasus evolusi paralel. Penemuan fosil. Sekitar 30 tahun belakangan telah dilakukan penggalian di tempat-tempat yang jarang diinvestigasi sebelumnya. Selain itu, ada juga apresiasi baru mengenai fosil-fosil yang ditemukan pada abad ke-19 namun ditolak dan tidak diperdulikan. Contoh klasiknya adalah biota ediacaran dari Prekambrian immediate setelah periode Cryogenium. Fosil-fosil bertubuh lunak ini adalah catatan pertama tentang kehidupan multiseluler. Transfer gen horizontal atau horizontal gene transfer atau yang biasa disebut juga dengan HGT. HGT adalah segala proses di mana suatu organisme mendapatkan materi genetik dari organisme lain tanpa menjadi keturunan dari organisme itu. HGT berperan utama pada evolusi bakteri, dan ini menjadi sangat lumrah terjadi pada eukariot uniseluler tertentu. Namun demikian, prevalensi dan pengaruh HGT dalam evolusi eukariot multiseluler tetap belum jelas. Sarana bakterial dari HGT adalah 1. Transformasi 2. Transduksi 3. Konjugasi bakteri 4. Agen transfer gen atau gen transfer agent atau GTA. Thank you for your attention. Goodbye.